Oke guys, hari ini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu aturan segitiga. Aturan segitiga itu apa? Kita lihat. Kalau kemarin kita berhubungan sama segitiga-segitiga yang siku-siku, untuk hari ini kita akan berhubungan dengan segitiga yang bukan siku-siku. Ya, jadi penurunan rumusnya tetap dari segitiga siku-siku. Itu saya nggak akan bahas. Nanti kalau kalian penasaran, kalian boleh tanya di meeting ya. Pak, ini rumusnya dapat dari mana? Nanti saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah aturan sin. Untuk aturan sin ada sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Saya jelasin satu persatu ya. Kalau kita punya sudut C di sini, itu biasanya kalau sudut pakai huruf besar C, seberangnya itu pasti C kecil, gitu ya. Kalau kita punya sudut B besar di sini, sisi seberangnya itu namanya sisi B kecil. Kalau kita punya sebuah sudut A besar di sini, seberangnya pasti A kecil. Nah, jadi mereka saling berpasangan ya. A sama A lagi, C sama C lagi, B sama B lagi. Sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Nah, ini adalah aturan segitiga yang pertama, yaitu aturan sin. Tapi kalian tetap pakainya cuma bisa dua ya. Seperti kita tahu, di matematika itu kalau persamaan cuma ada bagian sebelah kiri sama bagian sebelah kanan ya, nggak ada bagian tengah. Jadi kalian pilih salah satu. Nanti lebih jelasnya dikasih tahu di contoh soal. Yang kedua adalah aturan cos. Aturan cos masih sama seperti tadi, mereka berpasangan, tapi pasangannya sekarang cuma bagian depan sama bagian belakang aja ya. Jadi kalau depannya A kecil, belakangnya A besar, sisanya yaitu B tambah C kuadrat min 2BC gitu ya. Jadi nanti saya ajarin cara gampangnya. Ini rumusnya sebenarnya ada 3, tapi kalian cukup hafalin satu aja. Yang penting kalian tahu cara pakainya gitu ya. Jadi sekali lagi cara pakainya akan saya jelaskan di contoh soal. Kemudian aturan luas. Aturan luas juga sama, areanya itu ada tengah kali A kali B kali sin C. Ya, kali ini tidak berpasangan, tapi nanti saya ajarin juga bagaimana cara memakai luas ini ya. Di sini luasnya juga ada 3, tapi kalian tetap pakainya satu aja ya, hafalinnya satu aja. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 1 kita lihat. Nomor 1, ini kita punya segitiga seperti ini, tentukan nilai X dan Y dari segitiga di bawah ini ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita tentuin dulu pasangan-pasangannya. Kita punya sudut ini 60, pasangannya adalah X, dan kita punya sudut ini Y, pasangannya adalah 20. Nah, masalahnya Y-nya kita belum tahu berapa. Kita coba cari Y-nya dulu pakai ilmu yang pernah kalian dapat di SMP, yaitu jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti 60 derajat ditambah 75 derajat ditambah Y itu harus sama dengan 180 derajat. Dari sini kita dapat Y-nya adalah 180 kurangi 135, yaitu 45 derajat. Nah, udah dapat Y-nya 45 derajat ya. Kemudian kita disuruh cari X. Triknya adalah gini. Kalau kalian punya dua buah sudut atau dua pasang sudut dan sisi ya, seperti ini kita punya dua pasang ya. Satu yang warna hijau, satu lagi yang warna kuning. Nah, itu kan dua pasang. Kalau kalian punya dua pasang, itu berarti kalian pakainya aturan sin. Nah, aturan sin cara nulisnya gimana? Cara nulisnya sin yang kuning dulu 60 derajat per X. Mau yang hijau dulu juga nggak apa-apa sih, boleh aja ya. Sin Y, Y-nya tadi kita dapat 45 derajat per pasangannya adalah 20 gitu. Cukup mudah ya. Jadi sin 60 itu akar 3 per 2 per X sama dengan sin 45 itu akar 2 per 2 per 20. Kemudian 2-nya kita coret. 2-nya kita coret, kemudian kali silang ya. Kalau dikali silang jadinya akar 2X sama dengan 20 akar 3. Nah, baru kita bagi dengan akar 2. 20 akar 3 per akar 2. Ingat, akar itu nggak boleh di bawah, jadi kita kali akar 2 per akar 2, sehingga hasilnya adalah ini bisa kecoret 2 sama 20 jadi 10, X sama dengan 10 akar 3 kali akar 2, 10 akar 6 cm. Gitu guys. Oke, itu contoh soal nomor 1 menggunakan aturan sin. Nah, contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 kita cuma punya satu pasang nih. Satu pasangan aja. Kalau kamu cuma punya satu pasang aja, itu biasanya pakai aturan cos. Nah, saya mau ajarin bagaimana cara menggunakan aturan cos ya. Tadi saya bilang aturan cos itu yang berpasangan cuma bagian paling depan sama bagian paling belakang. Jadi yang paling depan itu pasangannya ini nih X ya. Si ini nih X. Jadi kita tulis X-nya dulu kuadrat sesuai dengan rumusnya X kuadrat sama dengan bla 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 bla. Belakangnya ada cos pasangannya. Pasangannya adalah
si 120 derajat. Jadi belakangnya cos 120 derajat gitu ya. Kemudian sisanya adalah sisi-sisi yang ada di segitiga tersebut selain si X. Ada apa aja? Ada 8 sama 10. Nah itu bebas, mau 8 duluan kuadrat boleh, mau 10 duluan kuadrat boleh, nggak masalah ya. Misalnya 8 kuadrat sesuai dengan rumusnya tapi ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nih B kuadrat tambah C kuadrat udah minus 2 kali B kali C gitu. Oke, jadi namanya bukan B bukan C nggak apa-apa, yang penting kalian tahu cara pakainya. Oke, jadinya X kuadrat sama dengan 64 ditambah 100 dikurang 16 kali 10 160 kali cos 120. Hati-hati kuadrannya kuadran 2 berarti negatif ya, cos 60 setengah. Tuh harus cepat gitu guys. Jadi coret-coret 80 minusnya jadi plus. Kemudian jadinya X kuadrat sama dengan 164 ditambah 80. Jadi X sama dengan akar dari 244 ya. Nah setelah disederhanakan akar 244 itu hasilnya adalah 2 akar 61 ya. Cara menyederhanakannya pakai pohon faktor. Nah itu nomor 2 tentang aturan cos. Kita ke nomor 3. Untuk nomor 3 ditanya luas. Nah untuk luas itu cara pakainya adalah kamu cari sudutnya dulu. Sudutnya ini 45 derajat dan sudutnya ini tuh harus dicapit sama dua buah sisi yang diketahui sentimeternya ya, yang diketahui panjangnya. Nah kalau kita lihat yang merah ini tuh diapit oleh 5 sama 8 guys. Jadi itu kita bisa pakai luas sama dengan setengah kali A-nya adalah 5 kali 8 kali sin 45 seperti itu ya. Kalian mau tulis rumusnya dulu juga boleh, setengah kali A kali B kali sin C. Jadi seperti itu, selalu seperti itu ya. 420 kali sin 45 itu akar 2 per 2. Kita coret lagi 20 sama 2-nya jadi 10 akar 2 cm persegi. Nah yang tadi ya kalian nggak bisa cari luas segitiga di bawah ini, sekarang jadi bisa ya, karena kalian udah nyampe SMA, ilmunya lebih tinggi lagi. Lanjut lagi. Nomor 4. Untuk nomor 4 tentukan sudut yang belum diketahui. Nah kali ini yang ditanya bukan sisi lagi tapi sudutnya ya. Kita coba lihat dulu ada berapa pasang. Oke. Yang pertama kita punya 45 berpasangan sama 8 akar 2. Yang kedua kita punya sudut ini nggak tahu berapa, kita misalkan X ya, berpasangan sama 8. Nah kita punya 2 pasang guys. Kalau punya 2 pasang tadi aturannya aturan sin ya. Jadi sin 45 dulu, 45 derajat per 8 akar 2 sama dengan sin X per 8 kayak gitu. Kemudian akar 45 nya akar 2 per 2 sin 45 nya akar 2 per 2, bawahnya 8 akar 2 sama dengan sin X per 8. Kalau udah kayak gini baru kita kali silang ya. 8 nya kita coret dulu, akar 2 nya kita coret dulu, kali silang berarti sin X nya harus sama dengan setengah. Nah kita cari X-nya berapa derajat, yang hasil sinnya itu setengah. Ya di tabel kita tahu sin 30 derajat itu hasilnya setengah, jadi kita tulis X-nya 30. Untuk sementara kalian belajarnya yang gampang-gampang dulu aja, jadi kita misalkan X-nya 30 derajat ya. Sebenarnya nanti kalau kalian udah lebih belajar lebih lagi di kelas 11, kalian akan tahu bahwa ini bukan cuma 30 derajat aja. Nah pertanyaannya adalah sudut yang belum diketahui. Jadi kita udah dapat satu nih 30 derajat, kita tinggal cari yang atas ya. Untuk yang atas caranya adalah 180 derajat, kurangin 45 derajat, kurangin 30 derajat. Kurangin 75 ya, berarti jadi 105 derajat untuk yang atas. Lanjut lagi contoh soal nomor 5. Untuk nomor 5 kita cari dulu pasangannya ada berapa. Ya ini sama ini berpasangan ya, cuman ada satu guys. Yang ditanyakan X ya, jadi kita pakainya aturan cos. Jadi kayak tadi sisinya dulu yang di depan, pasangannya adalah 2 akar 13 sama cos X di paling belakang. Nah sisanya kita tulis 8 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 2 kali 8 kali 6 kali cos X ya, ini kejauhan kita tempelin ke sini. Oke, 2 akar 13 dikuadratin, 4 kali 13 hasilnya adalah 52 sama dengan 64 ditambah 36 dikurangin 12 kali 8, 96 cos X ya. Jadi hasilnya 52 sama dengan 100. Nah ini hati-hati, banyak sekali kalian yang melakukan kecerobohan di sini ya. Kamu kurangin 100 sama 96-nya itu nggak boleh, karena 96-nya nempel ke cos X. Jadi 100 yang dipindahin ke kiri.
52 kurang 100 itu 48 negatif, sama dengan negatif 96 cos X. Berarti cos X-nya sama dengan, ini dibagi jadinya setengah guys. Nah, cos berapa derajat yang hasilnya setengah? X-nya adalah 60 derajat. Nah, selesai ya. Ini ditanya cuma X, berarti udah dapat X-nya 60 derajat. Kemudian, contoh soal nomor 6, nilai X dan Y untuk jika luas segitiga di bawah ini adalah 15 akar 3. Nah, sekarang kita dikasih tahu luasnya nih ya. Kalau luas, berarti kita tahu kita harus pakai sudut yang ini. Dan sisinya itu harus yang mengapit sudut tersebut, yaitu 10 dan Y. Berarti kita tulis luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Kemudian luasnya itu 15 akar 3 sama dengan setengah kali A-nya itu 10, B-nya itu Y, kali sin sudutnya, sudut yang diapit oleh 10 dan Y, 120 derajat. Oke, jadinya 15 akar 3 sama dengan 5 kali Y kali sin 120 akar 3 per 2. Akar 3-nya bisa kita coret di sini karena nanti dibagi ya. Terus 2-nya kaliin ke sana jadi 30 sama dengan 5Y. Berarti Y sama dengan 6 cm guys. Nah, udah dapat Y-nya 6 cm ya. Kemudian yang tanya X juga. X itu pasangannya sama 120 dan pasangannya cuma satu. Kalau cuma satu pakai aturan cos guys. Aturan cosnya berarti X-nya di depan, cos 120-nya paling belakang. Oke, tengahnya apa? Tengahnya kita punya 10 cm dan 6 cm. Berarti 10 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali 6 kali cos 120. X kuadrat sama dengan 100 ditambah 36 dikurangin 120 kali cos 120 itu minus minus setengah ya. Minus setengah, ini berarti kita coret 60, coret jadi plus. Jadi hasilnya adalah X kuadrat sama dengan 136 ditambah 60. Jadi X akar dari 196 guys. 196 berapa? 14 ya? Akar dari 196 itu 14 cm. Oke, selesai guys. Nah, hari ini sampai sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanya ke saya ya. Kalian bikin latihannya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh juga tanya ke saya. Thank you. Bye-bye.